Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Intan Hanifatunisa, NIM 2019 0420 273, Lafita Zulfatul Maula, NIM 2019 0420 274, Anissa Nadia Rifah, NIM 2019 0420 281, Adisa Rosalia Istanto, NIM 2019 0420 286. Kami akan mempresentasikan materi konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan 100% dan dibeli lebih besar dari nilai buku. Konsolidasi setelah akuisisi kepemilikan 100% dan akuisisi lebih besar dari nilai buku. Dalam banyak kasus, investasi pada perusahaan lain dibeli pada nilai yang melebihi nilai buku saham yang diakuisisi. Selisih lebih harga beli dibanding nilai buku bersih teridentifikasi yang dibeli harus dialokasikan ke aset dan liabilitas yang dibeli, termasuk goodwill yang dibeli. Revaluasi harus dibuat di kertas kerja konsolidasi setiap penyusunan laporan keuangan konsolidasi. Jika revaluasi terkait dengan aset atau liabilitas yang harus disusutkan, diamortisasi, atau selainnya dihapus bukukan, ayat jurnal eliminasi yang tepat harus dibuat di kertas kerja konsolidasi untuk mengurangi laba bersih konsolidasi. Proses konsolidasi dimulai dengan data yang dicatat pada pembukuan masing-masing perusahaan yang dikonsolidasi. Saldo akun yang diperoleh dari pembukuan masing-masing perusahaan diletakkan dalam kertas kerja 3 bagian, lalu dibuat jurnal untuk mengeliminasi pengaruh kepemilikan yang dihasilkan. Ketika perusahaan investor memperhitungkan investasi dengan menggunakan metode ekuitas, perusahaan tersebut mencatat jumlah selisih yang kadaluarsa selama periode tersebut sejalan dengan pengurangan laba yang diakui dari investi. Dalam konsolidasi, selisih pembelian dibebankan ke saldo aset dan liabilitas yang sesuai, dan laba konsolidasi disesuaikan dengan jumlah yang kadaluarsa selama periode tersebut dengan membebankan ke pos-pos terkait, misalnya beban penyusutan. Tahun awal kombinasi bisnis. Untuk mengilustrasikan pembelian kepemilikan di atas nilai buku, asumsikan PT Induk membeli seluruh saham biasa PT Anak pada 1 Januari 20X1 sebesar Rp387.500.000. Harga beli terdiri dari kas Rp300 juta dan wesel bayar 60 hari sebesar Rp87.500.000, dibayar saat jatuh tempo selama tahun 20X1. Pada tanggal penggabungan, aset dan kewajiban PT Anak tertera sebagai berikut. Kemudian, situasi kepemilikan dapat digambarkan sebagai berikut. Biaya perolehan investasi sebesar Rp387.500.000. Nilai buku terdiri dari saham biasa PT Anak sebesar Rp200 juta, ditambah saldo laba PT Anak sebesar Rp100 juta. Jadi perbedaan antara nilai buku dan harga perolehan yaitu Rp387.500.000 dikurangi Rp300 juta, yaitu hasilnya Rp87.500.000. Pada tanggal kombinasi bisnis, seluruh aset dan liabilitas PT Anak memiliki nilai wajar yang sama dengan nilai buku, kecuali persediaan, tanah, bangunan, dan peralatan. Dari total selisih Rp87.500.000,
sebesar Rp75 juta terkait dengan aset teridentifikasi PT Anak. Sisanya Rp12.500.000 dialokasikan sebagai goodwill. Alokasi selisih tampak sebagai berikut. Ayat jurnal induk perusahaan. Selama tahun 20X1, PT Induk mencatat pendapatan dan dividen dari PT Anak menggunakan metode ekuitas dengan ayat jurnal berikut. Ayat jurnal 25 dan 26 sama seperti jika PT Induk memperoleh investasi dari anak perusahaan pada nilai buku. Sebagai tambahan, diperlukan juga ayat jurnal tambahan untuk mengakui penghapus bukukan selisih. Jurnal 27. Pendapatan dari anak perusahaan didebit sebesar 5 juta, investasi pada saham PT Anak dikredit sebesar 5 juta. Menyesuaikan laba atas selisih yang terkait pada persediaan yang telah terjual. Jurnal 28. Pendapatan dari anak perusahaan didebit sebesar 6 juta. Investasi pada saham PT Anak dikredit sebesar 6 juta. Mengamortisasi selisih yang terkait pada bangunan dan peralatan. Kertas kerja konsolidasi tahun kombinasi bisnis. 2 ayat jurnal pertama pada kertas kerja mengeliminasi laba dan dividen dari anak perusahaan yang dicatat oleh PT Induk dan mengeliminasi akun investasi serta akun ekuitas pemegang saham PT Anak, yaitu eliminasi 29. Pendapatan dari anak perusahaan didebit sebesar 36 juta. Dividen yang diumumkan dikredit sebesar 30 juta. Investasi pada saham PT Anak dikredit sebesar 6 juta. Mengeliminasi pendapatan dari anak perusahaan. Eliminasi 30. Saham biasa PT Anak didebit sebesar 200 juta. Saldo laba 1 Januari didebit sebesar 100 juta. Selisih didebit sebesar 87.500 juta. Investasi pada saham PT Anak dikredit sebesar 387.500 juta. Mengeliminasi saldo investasi awal. 3 ayat jurnal eliminasi tambahan diperlukan dalam kertas kerja figur 4/14 untuk mengalokasikan dan menurunkan nilai selisih. Laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Seperti yang dapat dilihat di kertas kerja, laba bersih konsolidasi tahun 20X1 adalah 176.500 juta. Dan saldo laba konsolidasi per 31 Desember 20X1 adalah 416.500 juta. Nilai ini dapat dihitung seperti yang ditunjukkan pada figur 4/14. Perhatikan bahwa laba bersih dan saldo laba konsolidasi berkurang oleh penghapus bukukan, selisih pembelian, dan penurunan nilai goodwill. Tahun kedua kepemilikan. Prosedur konsolidasi pada tahun kedua dan di periode-periode berikutnya pada dasarnya sama dengan prosedur yang digunakan pada akhir periode tahun pertama. Pada tahun 2000X2, PT Induk memperoleh laba dari hasil operasinya sendiri sebesar 160 juta rupiah dan membayar dividen sebesar 60 juta rupiah. PT Anak melaporkan laba bersih sebesar 75 juta rupiah dan membayar dividen sebesar 40 juta rupiah. Ayat jurnal yang dicatat PT Induk adalah sebagai berikut. Ayat jurnal amortisasi sama dengan ayat jurnal yang dicatat PT Induk di tahun 2000X1 karena menggunakan metode garis lurus. Perubahan akun investasi induk perusahaan di tahun 2000X1 dan 2000X2 adalah sebagai berikut. Kertas kerja konsolidasi tahun kedua setelah kombinasi bisnis. Ayat-ayat jurnal eliminasi pada akhir tahun 2000X2 adalah sama dengan pada akhir tahun 2000X1 atau tahun pertama. Ayat jurnal pertama di kertas kerja adalah sebagai berikut.
Dalam kertas kerja, alokasi selisih 2000X2 berbeda dari akhir tahun 2000X1 dikarenakan oleh pertama, tidak ada alokasi yang dibuat untuk persediaan atau beban HPP. Kedua, akumulasi penyusutan harus dimasukkan dalam kertas kerja untuk menunjukkan tambahan penyusutan atas bangunan dan peralatan pada kertas kerja konsolidasi tahun 2000X1. Seharusnya hal ini menjadi bagian dari total konsolidasi tahun 2000X2, namun tidak secara otomatis terbawa ke depan dari kertas kerja sebelumnya. Ayat jurnal selanjutnya adalah ayat jurnal dengan kode E39. Ayat jurnal eliminasi 39 adalah mengalokasikan selisih. Sementara ayat jurnal selanjutnya, E40, adalah mengamortisasi selisih yang terkait dengan bangunan dan peralatan sebesar 6 juta. Karena bangunan dan peralatan itu harga perolehannya 60 juta dibagi umur ekonomi yaitu 10 tahun. Dapat dilihat di figur 415, 31 Desember 2000X2, kertas kerja metode ekuitas untuk laporan keuangan konsolidasian tahun kedua setelah kombinasi bisnis, akuisisi penuh 100% di atas nilai buku. Ayat jurnal eliminasi yang ada seperti yang telah disebutkan tadi. Laba bersih dan saldo laba konsolidasi. Perhitungan laba bersih dan saldo laba konsolidasi dapat dilihat di figur 416. Utang dan piutang antar perusahaan. Seluruh bentuk utang piutang antar perusahaan perlu dieliminasi ketika menyiapkan laporan keuangan konsolidasi. Dari sudut pandang entitas tunggal, suatu perusahaan tidak dapat berutang pada dirinya sendiri. Jika suatu perusahaan berutang kepada afiliasi sebesar 1 juta rupiah, perusahaan yang satu mencatat piutang 1 juta rupiah di pembukuannya yang terpisah, dan yang lainnya memiliki utang dengan nilai yang sama. Ayat jurnal eliminasi utang piutang antar perusahaan adalah sebagai berikut. Utang dagang 1 juta pada piutang dagang 1 juta. Jika ayat jurnal eliminasi tidak dibuat, kedua aset dan liabilitas konsolidasi kelebihan dicatat dengan jumlah yang sama. Demikian presentasi dari kelompok kelima, semoga bermanfaat. Jika ada kekurangan, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.